guling sampai iblis terheran-heran, wong saya ini juga saudaranya Namrud loh. Saya ini juga saudaranya Fir'aun, bahkan Dajjal yang akan datang itu ada kerabat dengan saya. Enak kan begitu itu? Bagaimana? Maka diri kita ini harus kita nasihati. Jangan sampai jadi seperti katak dalam tempurung tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatun min mal, tidak mengurangi sedekah min malin dari harta. Di min bayaniyah ya, min malin harta. Sedekah tidak mengurangi harta. Kok bisa? Pemahamannya bagaimana? Uang saya 100 tak berikan orang 50 kok gak berkurang bagaimana? Pemahamannya diantaranya harta kita yang sebenarnya adalah yang kita punyai selama-lamanya di akhirat sana. Dengan sebab kita sedekah maka harta itu jadi milik kita selama-lamanya, bukan berkurang malah bertambah. Kita punya simpanan lagi, dan orang yang bersedekah akan dilipat-lipatkan oleh Allah, dan ini janjinya Allah. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. May yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Man dzal ladzi yuqridu qardan hasanan. Pemahaman kedua, di samping itu orang itu kalau sedekah, Allah akan beri keberkahan harta dia di dunia. Di dunia pun harta dia jadi mudah carinya, mudah mendapatkannya. Wa ma zada Allah 'abdan bi'afwin illa 'izza, dan Allah tidak menambahkan seorang hamba bi'afwi dengan sikap memaafkan illa 'izzan, kecuali kemuliaan. Ini sudah janji Nabi. Kalau orang itu tambah banyak memaafkan, tambah mulia, bukan tambah hina. Kadang-kadang orang itu perasaannya kalau dia ini pendendam itu, perasaannya akan tambah mulia, bukan tambah mulia. Manusia tambah enggak simpati pada dia, Tuhannya manusia juga enggak suka pada dia. Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kalau kalian pengen disenangi Allah, maka maafkanlah, lapang dadalah ketika ada orang-orang yang berbuat kesalahan pada kamu. Dan itu semua akan mudah dilakukan oleh orang yang tauhidnya itu memang mantep. Dia ini merasa saya ini milik Allah, perasaan saya ini juga milik Allah, titipan untuk diujikan kepada saya. Kalau Allah Tuhan saya, pemilik saya, merintahkan begini ya saya taat, perintahkan begini ya saya taat. Saya ini nggak punya apa-apa, kok bisa dongkol terus menerus itu bagaimana? Memangnya saya ini punya apa? Kok dititipi badan kok perasaannya memiliki mutlak itu dari mana? Maka keakuan itulah yang menghalangi orang untuk mempraktekkan tauhid. Ku ini perlu dipotong. Orang itu kalau sudah ku berarti sudah mau jadi Dracula, kukunya jadi panjang keakuan itu. Aku. Itu kalau dalam bahasa Urdu namanya, orang itu kalau me itu kalau orang Urdu itu menirukan kambing itu me. Orang itu kalau sudah aku berarti sudah jadi kambing. Me. Kalau orang sini kan menirukan kambing be itu. Orang sana me. Oh, jadi kambing. Kata Mbah Mulia. Kalau pengen mulia, sukalah memaafkan. Aku ora trimo, aku dikonok nih, aku ki wali. Repot. Ya wingke. Gara-gara sombong, akhirnya jadi wali, akhirnya perasaannya semua orang itu kualat semua dengan dia. Aku. Ternyata aku itu jadi kuku. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidak merendahkan diri ahadun seorang pun lillahi, karena Allah. Illa rafa'ahullah, mesti Allah akan mengangkat dia, kecuali maksudnya pasti Allah akan mengangkat dia. Rawahu Muslim. Ada tawadhu, ada orang itu merasa tawadhu padahal dia ini sombong. Jadi tawadhu yang hakikatnya tawadhu itu enggak terasa gitu loh.
Enggak terasa saya duduk di belakang, yes, enggak masalah. Memang dia merasa pas-pas saja duduk di belakang. Duduk di depan, yes, kalau memang keputusannya begitu, ya enggak masalah. Memang dia juga memang enggak masalah zahir batin. Tapi kalau orang perasaannya duduk di belakang, padahal saya ini wali, kok duduk di belakang saya ini sudah tawadhu. Ini bukan orang tawadhu, ini orang sombong. Berarti dia ini merasa sebetulnya posisi dia sekarang itu di bawah posisi asli dia. Saya ini lebih tinggi dari itu seharusnya. Nah inilah orang sombong. Jadi orang itu kalau merasa tawadhu, itu justru orang sombong. Nek tawadhu beneran gak kroso, memang saya gak punya apa-apa kok, yang punya hanya Allah kok. Jangan sampai kita ini perasaannya tawadhu terus nunduk tawadhu ternyata sombong gitu. Karena salah memahami tawadhu. Dan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh seseorang kecuali kalau dia menafikan diri dia dan menafikan penafiannya. Gak krasa apa-apa, ora duwe apa-apa. Saya ini hanya makhluk, semuanya milik Allah. Apa yang saya banggakan? Badan enggak punya, muka enggak punya, nasab enggak punya, semuanya milik Allah loh. Saya ini mau banggakan apa? Kok bisa mau sombong itu apa yang saya banggakan? La ilaha illallah